Yo, what's up you guys? Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Arsi Matra. Di video kali ini kita akan bedah lagi nih satu rumah 2 lantai yang berdiri di atas lahan berukuran 8 x 17 meter. Jadi bagi Anda yang punya lahan dengan ukuran 8 x 17 meter atau lebih besar, simak video ini, semoga bisa menginspirasi desain rumah Anda. Nah, rumah kali ini cocok banget bagi Anda yang lagi cari desain rumah industrial modern yang terkesan kasar dan mentah namun tetap artistik. Dan bagi Anda yang setelah melihat video ini dan kemudian tertarik ingin mendapatkan paket desain lengkap dari rumah ini, mulai sekarang Anda sudah bisa mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau. Paket tersebut sudah berisi gambar kerja plus RAB-nya yang bisa digunakan untuk panduan membangun. Untuk informasi harga dan link pemesanan silakan langsung cek di kolom deskripsi. Oke, biar nggak semakin penasaran dengan desain rumahnya seperti apa dan bagaimana, langsung kita simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum kita mulai host tour kali ini, mari kita cek dahulu bagaimana denah rumah kali ini. Di lantai 1 terdapat carport, taman dan teras, kemudian ada ruang tamu, ruang kerja, ruang makan dan dapur, ruang cuci jemur, lalu ada satu kamar tidur di belakang dan ada kamar mandi di sebelah sini. Kemudian dengan tangga ini kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat kamar tidur utama di belakang yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Lalu ada kamar di depan, ruang keluarga, kamar mandi, dan 2 balkon di sebelah sini. Nah, seperti itu desain rumahnya. Sekarang mari kita mulai host tour rumahnya. Oke, bangunan rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 8 x 17 meter dengan total luas bangunannya yaitu 172 meter persegi. Sekilas bentuk rumah ini terlihat seperti rumah modern lainnya, tapi nanti setelah kita masuk ke dalam baru akan terasa nuansa yang sebenarnya. Fasad rumah menerapkan permainan bidang maju mundur serta beberapa kombinasi material yang terlihat tegas. Untuk atap rumah, kami menggunakan jenis atap pelana yang jauh lebih hemat daripada atap dak beton. Bentuknya yang tidak simetris kanan dan kiri justru menjadikan kesan bangunan lebih artistik serta tidak monoton. Nah teman-teman, berikut ini akan kita lihat bagaimana sih penampakan rumah ini sebelum di finishing dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengatur desain fasad. Oke, kita simak bersama pada scene berikut ini. Nah, seperti inilah tampilannya. Bisa kita perhatikan bahwa di setiap area jendela tentu kita perlu membuat sopi-sopi atau topian untuk mengurangi sengatan panas matahari serta mengurangi tampias saat hujan. Nah, biar air nggak mengalir masuk, perlu disiapkan tali air. Pada area balkon, baik balkon depan maupun belakang, perlu juga dijaga pengamanannya. Oh ya, siapkan juga space untuk meletakkan tandon air ya. Misalnya dengan menyiapkan atap dak beton khusus di area belakang seperti ini. Berikutnya kita bisa melihat seperti apa rangka atap yang menyusun atap berbentuk pelana ini. Ayo kita lihat. Nah, rangka atap baja ringan merupakan pilihan yang paling populer saat ini. Tentunya sudah jarang juga ya yang memakai bahan kayu. Karena selain sulit dicari, juga lebih berat pada saat proses pemasangannya. Bahan kayu pun juga relatif lebih rawan terhadap serangan rayap dan lembab. Nah, perhatikan di sini mengenai kemiringan atap. Salah satu syarat kemiringan atap adalah kurang lebih 30 derajat. Tapi ini pun juga harus disesuaikan dengan desain atap Anda. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan atapnya. Sekarang mari kita kupas lebih dalam ke pondasi rumahnya. Nah, seperti inilah pondasi rumahnya. Kita saat ini menggunakan pondasi batu kali. Karena bangunan ini 2 lantai, tentunya di bawah pondasi batu kali ini terdapat pondasi footplat.
Untuk kali ini tidak kita tampilkan karena sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Perhatikan juga mengenai saluran air bersih dan air kotornya. Di manakah Anda akan menempatkan sumur air bersihnya? Biasanya ini ditempatkan di halaman belakang rumah. Kemudian berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai air kotornya. Di sini kita bisa melihat dari bak kontrol, kemudian sumur resapan dan juga septic tank. Septic tank Anda bisa menggunakan bahan bata cor konvensional atau bisa menggunakan biotank. Oke, seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Kini saatnya kita kembalikan wujud rumahnya sekarang yang sudah selesai dibangun. Nah, untuk bagian rumah terdepan, seperti biasanya kita memberikan space untuk parkir kendaraan atau carport. Carport dengan ukuran 4,5 x 4 meter ini sudah cukup untuk menampung satu buah city car dan beberapa sepeda motor ya teman-teman. Untuk kanopinya terbuat dari rangka aluminium dan solar flat yang transparan, kuat dan fleksibel. Sebagai alternatif rangka yang lainnya, Anda bisa menggunakan material berbahan stainless atau holo besi. Untuk area carport dan area depan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa diperluas lagi dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan taman dan teras jika memang memiliki dua mobil yang harus diparkirkan. Untuk area tamannya sebenarnya juga tidak luas, tapi cukup untuk membantu memberikan penghijauan. Nah, taman ini menggunakan stepping stone dari batu alam yang disusun, serta terdapat planter box untuk menanam tanaman perdu. Beralih ke bagian teras yang berukuran 3 x 2,5 meter, yang sudah disediakan 2 outdoor chair dan 1 side table. Area ini dapat difungsikan untuk menerima tamu sesaat yang tidak perlu dibawa masuk. Misalnya saat ada kunjungan dari Pak RT atau dari kelurahan atau dari kecamatan, dari petugas PLN atau sales atau orang minta sumbangan atau teman-teman yang datang sebentar dan lain sebagainya, bisa kita terima di teras yang cukup nyaman ini. Di belakang teras pun kami mendesain menjadi taman dengan dinding batu alam, sehingga teras ini terlihat lebih sejuk dan asri. Beralih ke area dalam rumah, ayo kita lihat bagaimana interior di rumah ini. Saat memasuki rumah, kita disambut sebuah ruangan dengan sofa dan TV yang difungsikan sebagai ruang tamu, berukuran 4 x 4 meter. Nuansa ruangan terlihat sangat berbeda dari penampakan fasad rumah, yakni menerapkan gaya interior industrial yang banyak menonjolkan finishing mentah dan kasar, seperti bahan bata expose, kayu, dan besi. Today is a good day. Pada area sofa, kami memberikan sebuah permadani halus yang nyaman untuk meletakkan kaki. Area ini juga bisa dipakai kalau di rumah pas lagi ada acara, misalnya arisan, pengajian, atau lainnya. Kita tinggal pindahkan sofa lalu digelar dengan karpet. Jadi kita bisa memiliki ruangan yang cukup luas ya. Belum lagi jika disambung dengan ruang di belakangnya. Oke, untuk melihat saluran listrik yang ada di ruangan ini, kita kupas dulu yuk tampilan interior di dalam rumah ini. Nah, seperti inilah rangka plafon yang berada di atas ruang makan dan ruang tamu. Untuk kali ini kami mendesain plafon dengan gaya flat. Beberapa desain sebelumnya kami mendesain dengan permainan drop ceiling dan juga up ceiling. Nah, bagi Anda yang mengambil ini sebagai inspirasi, Anda nanti tentunya bisa mengubah permainan plafon yang Anda inginkan di ruang ini. Dan seperti inilah pipa-pipa kabel listrik yang berada di balik dinding. Saat ini sudah tersedia bata expose yang berbentuk kepingan, bata expose yang ukurannya tipis. Jadi pipa-pipa ini bisa disembunyikan di dalam bata expose tersebut. Berbeda dengan zaman dahulu ketika kita mendesain dengan gaya bata expose, itu terpaksanya pipa-pipa ini harus terpasang secara outbow atau di luar dinding. Jadi ya kelihatan pipanya.
Lalu untuk area TV, jangan lupakan juga untuk antena TV yang Anda akan gunakan. Apakah Anda akan masih menggunakan antena UHF atau Anda akan menggunakan TV kabel? Apakah dengan provider IndiHome atau yang lainnya? Bisa Anda persiapkan sejak sekarang. Oke, kita kembalikan lagi tampilannya. Kemudian kita lihat ada satu ruangan yang menarik di sebelah sofa ini. Ayo kita intip dalamnya. Ruangan berukuran 3 x 2,5 meter ini sangat pas jika dipakai sebagai ruang kerja atau bisa juga menjadi studio multimedia. Misalnya Anda ingin membuat YouTube, mengedit video, atau lainnya. Desain ruangannya pun kami buat simple namun elegan dengan tema warna hitam. Ambience atau suasana dari pendar lampu yang lembut menjadikan kesan ruangan semakin modern, yang bikin Anda makin semangat untuk berkarya. Work hard in silence, let success make noises. Nah, jadi seperti ini ya. Bekerja keraslah, biar kesuksesan Anda nanti yang akan berbicara. Jangan terlalu banyak pamer dulu sekarang. Udah terlanjur banyak pamer, ternyata nggak jadi sukses. Yuk kita doakan, berdoa bersama-sama, bekerja keras bersama-sama. Semoga kita semua diberikan kesuksesan, amin. Untuk dindingnya pun kita gunakan bahan kaca, jadi bisa tembus pandang ke ruang TV atau ke ruang tamu. Beralih ke ruang berikutnya, yaitu sebuah ruang makan yang kami desain dengan konsep menyambung dengan ruang tamu tanpa sekat, atau biasa disebut konsep open space. Area makan ini menyatu dengan dapur rumah dengan total ukuran yaitu 5 x 5 meter. Dindingnya pun masih kita pertahankan dengan bata expose ya. Di sini kita bisa membuat masakan untuk disajikan baik di ruang makan maupun di ruang tamu ya. Meskipun kebanyakan kita menggunakan material bata expose, tapi khusus untuk backsplash atau dinding yang berada di atas meja makan, sebaiknya kita tetap harus menggunakan material keramik. Karena pada area tersebut tentunya sangat-sangat berisiko terhadap kotor. Nah, siapa di sini yang sudah masak menggunakan olive oil? Ya memang agak mahal ya olive oil ya, tapi memang dia lebih sehat. Padahal kalau kita pakai minyak jelantah yang sudah dipakai berkali-kali, warnanya sudah hitam dan sudah kental, itu kalau dipakai masak rasanya itu lebih enak gitu ya. Tapi jangan deh, yuk pakai olive oil biar sehat semuanya. Nih kita bisa lihat grinder kopi, apa sih itu namanya ya, grinder kopi ya. Waduh, ini kayaknya pemilik rumah ini suka ngopi. Pakai kopi yang whole bean itu, kemudian di grinder, minumnya jangan pakai gula. Kalau para pecinta kopi ternyata memang minumnya nggak pakai gula ya. Oke lanjut, sekarang kita coba lihat yuk bagaimana dan seperti apa saluran air bersih dan air kotor yang ada di area dapur ini. Nah seperti inilah saluran air bersih dan air kotornya yang berada di dapur. Jangan lupa juga untuk stop kontaknya, karena tentunya Anda membutuhkan untuk magic jar, rice cooker, atau juga untuk blender. Simulasi kali ini pun kita menggunakan kompor listrik. Kelemahannya adalah nanti biaya listrik Anda akan tinggi. Keunggulannya adalah ya memasaknya jelas lebih bersih karena tidak ada residu yang dihasilkan oleh api. Monggo silakan Anda memutuskan akan menggunakan kompor listrik atau kompor gas. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita kembalikan lagi ke tampilan dapur sekarang. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruang makan. Di sini kita bisa melihat ada 4 kursi makan. Jadi bagi Anda yang keluarga baru yang punya 2 anak, ini sudah sangat-sangat cocok sekali. Nah, ruang makan yang berada di sebelah taman tentunya akan memberikan suatu nuansa yang berbeda. Rasanya itu lebih sejuk, lebih segar kita makan sambil melihat taman. Udaranya pun juga tentunya lebih bagus di area tersebut. Kita bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan seluruh anggota keluarga. Karena memang suasana makan ini adalah suasana yang paling sakral dalam keluarga, terutama untuk makan malam. Apalagi zaman yang sekarang begitu cepatnya, begitu sibuknya, kita seringkali jarang bertemu dengan anggota keluarga.
Penempatan lampu gantung yang berada di atas meja makan ini juga sangat-sangat bagus. Selalu pertimbangan untuk menempatkan lampu tersebut. Karena pada saat kita beraktivitas di meja makan itu kita membutuhkan suatu penerangan yang bagus. Jangan sampai pada saat kita makan rawon itu biasanya banyak yang menyamar, lengkuas yang sedang menyamar menjadi daging rawon. Beralih ke area kamar kecil yang berada di ujung kiri dari rumah ini. Nah, rumah kali ini kamar mandinya berada di belakang. Kalau desain kemarin beberapa ada yang di depan ya. Oke, dengan ukuran kamar mandi 2 meter kali 3 meter, di sini bisa kita tempatkan kloset duduk, wastafel, serta shower mixer yang dipisahkan dengan pembatas kaca. Tidak lupa pasangkan water heater juga supaya Anda bisa merasakan sensasi mandi dengan air panas ataupun air dingin kapanpun Anda mau. Nah, bagaimana? Dengan desain simpel saja, kamar mandi ini sudah terasa cukup kan untuk kebutuhan kebersihan di lantai 1. Berikut ini kita lihat yuk bagaimana saluran pemipaan yang ada di dalam kamar mandi ini. Seperti inilah pipa-pipa yang harus kita persiapkan. Ini adalah pipa untuk air dingin dan air panasnya. Lalu kemudian ini adalah pipa untuk jet washer. Kemudian kelihatan pipa untuk kloset duduknya. Lalu kemudian pipa air kotor dan air bersih untuk wastafel. Baik, kita kembalikan lagi tampilannya. Kini saatnya kita menuju ke area cuci jemur di sebelah sini. Area jemur ini bisa dibilang menyatu dengan halaman belakang dengan total ukuran 6 x 3 meter. Nah, di sini pun tentu perlu dipersiapkan saluran air bersih dan air kotornya untuk ke mesin cuci ya teman-teman. Kalau cucian Anda banyak, ruang jemurnya kurang luas, Anda bisa menggunakan seluruh area taman belakang ini untuk menjemur pakaian. Tapi mesin cuci yang model-model baru sekarang biasanya keluar dari pengering itu sudah kering, hanya perlu kita angin-anginkan sebentar saja kemudian bisa kita setrika. Kita tidak perlu lagi untuk menjemur yang harus kena sinar panas matahari. Nah, di sini kita bisa melihat juga untuk outdoor AC yang berada di atas jendela kamar. Untuk kamarnya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Oke, dari halaman belakang kita kembali masuk dan kita tengok desain kamar tidurnya. Dengan ukuran kamar 3 x 3 meter, kamar ini cocok untuk kamar tidur anak dewasa yang sudah berani tidur sendiri ya tentunya. Kamar ini menggunakan satu kasur single yang posisinya di pojokan, sehingga bagian tengah pun terasa lebih lega. Jadi kalau mau sholat di kamar ini juga bisa. Hiasan dengan lampu LED di sini sangat pas untuk menyeimbangkan suasana industrial yang mentah dengan nuansa modern yang elegan. Kamar ini mendapat cahaya alami yang berasal dari jendela yang mengarah ke area cuci jemur tadi ya teman-teman. Fasilitas seperti Smart TV pun dipasangkan pada dinding semen expose yang berada tepat di hadapan dipan. Alternatif lain selain kita menggunakan semen expose yang dikerjakan secara tradisional atau manual, kita bisa menggunakan material berbahan ECP atau Exposed Concrete Panel. Nah, sebelum kita naik, di bawah tangga ini ada sedikit space yang cukup menarik. Di area ini, Anda bisa memanfaatkannya sebagai taman indoor. Dan jangan lupa untuk membuat jendela di sini supaya mendapat cahaya alami saat siang hari, sehingga lebih menghemat listrik. Oke, selanjutnya kita mulai menaiki tangga kayu dengan rangka baja berikut ini. Nah, di atas jendela taman tadi pun masih ada jendela lebar lagi, sehingga cahaya dari luar dapat masuk dengan maksimal. Jika ingin dinding bata expose ini tidak kosong, Anda bisa tambahkan lukisan dinding maupun wall shelf untuk menaruh pajangan. Pertimbangan juga apakah Anda akan memakai tangga kayu seperti ini atau tangga cor yang lebih tertutup untuk meningkatkan rasa keamanan. Begitu sampai di atas, kita sampai di area foyer yang diisi dengan sebuah kredensa simple gaya industrial.
Oke, di balik kredensa ini terdapat satu kamar mandi bersama untuk di lantai 2. Ayo kita intip dalamnya. Dengan ukuran 2x2 meter, kamar mandi ini didesain modern dengan menerapkan dinding berbahan keramik. Kamar mandi pun sudah dilengkapi dengan water heater, mixer shower, dan kloset duduk. Anda pun bisa mendapatkan sirkulasi udara yang bagus di kamar mandi ini karena ada jendela yang menghadap ke area taman samping rumah. Nah, untuk penjelasan saluran air di kamar mandi ini bisa kita simak berikut ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat persiapan air bersih untuk jet washer dan juga air kotor untuk klosetnya. Kemudian sudah kita persiapkan juga untuk air panas dan air dinginnya. Jika Anda merasa kurang nyaman dengan adanya jendela di kamar mandi ini, Anda bisa menutup dengan wood blind atau dengan horizontal blind. Jadi kesannya kamar mandi Anda ini ala-ala kamar mandi yang berada di Villa Bali. Anda bisa mandi sambil melihat pemandangan di luar. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Kita kembalikan lagi. Nah, sekarang kita akan memasuki kamar tidur utama ya teman-teman. Posisinya berada di belakang rumah, di atas kamar tidur anak. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Dengan ukuran kamar 6x5 meter, kamar ini tentunya dapat diisi bed queen size maupun king size, tergantung dengan kebutuhan. Pemilihan warna bedding setnya pun disesuaikan dengan tema interior kali ini, yaitu berwarna abu-abu. Dinding yang kami desain bukanlah bagian tengahnya, namun justru di bagian kanan kiri meja nakas. Di bagian tengah kami berikan ambience saja dari cahaya yang berasal dari hidden lamp. Kemudian untuk wardrobe atau almari pakaian, kami desain secara terbuka dengan gaya industrial tentunya. Nah, hati-hati bagi Anda kalau punya sudut-sudut agak gelap. Takutnya malah jadi sarang nyamuk. Usahakan setiap sudut ruangan Anda selalu mendapatkan cahaya baik alami maupun cahaya buatan. Kemudian di bagian bawah almari ini kita memberikan juga rak penyimpanan sepatu. Seperti ini ya teman-teman, supaya lebih rapi. Jangan lupa juga tambahkan juga pot tanaman untuk penghijauan kecil-kecilan di dalam kamar, supaya kamar tidak terlihat gersang. Kalau masih ingin menggunakan AC, silakan juga bisa ditambahkan AC di dalam kamar ini. Nah, dari kamar utama ini kita pun bisa bersantai ke balkon belakang kalau lagi ingin mencari angin melalui pintu kaca geser di kiri ini. Dilengkapi pula dengan meja rias. Biasanya ibu-ibu nggak bisa nih kalau kamarnya sampai tidak ada cermin dan make up. Nah, berapa lama nih yang dibutuhkan para ibu-ibu untuk berdandan? Pemilihan cermin yang lebar ini juga membuat kesan ruangan lebih terang serta lebih luas ya. Namun jika diperlukan, Anda bisa menambahkan cermin lagi pada dinding yang lain. Oh iya, pastikan juga untuk memilih lantai kayu untuk digunakan dalam kamar, karena lantai kayu ini tentunya lebih hangat serta lebih nyaman di telapak kaki kita. Lanjut. Di kamar utama ini terdapat sebuah kamar mandi dalam dengan ukuran 2,2 x 2,5 meter. Meski nggak terlalu luas, di kamar mandi ini tetap dilengkapi dengan kloset duduk dan wastafel. Bagi Anda yang ingin menambahkan bathtub, mungkin perlu mengubah area berias tadi untuk memperluas area kamar mandi. Nah, di kamar mandi kecil ini pun dilengkapi dengan exhaust fan untuk menyedot udara keluar ya, karena di kamar mandi ini kebetulan tidak memiliki jendela keluar. Alternatif layout dari kamar mandi ini, Anda bisa menukar posisi dari kloset dan juga wastafel. Jadi yang berada di dekat pintu adalah wastafelnya, kemudian kloset bergeser sedikit. Oke, kamar utama sudah kita lihat. Sekarang kita keluar dan akan bertemu sebuah ruangan untuk berkumpul di lantai atas. Ruang keluarga ini berukuran 4x4 meter. Ya, sudah cukup lega untuk anggota keluarga sampai 5 atau 6 orang. Dilengkapi dengan smart TV, kemudian ada juga kredensa motif kayu, serta tripod floor lamp untuk aksesoris di ruang keluarga ini.
Untuk tempat duduk utamanya kita bisa pakai sofa 3 seater. Selain itu masih muat juga untuk diletakkan single chair. Nah, karena posisinya di atas, tentu ruangan lebih terjaga privasinya ya. Kalau misalnya di bawah lagi ada tamu penting yang harus masuk ke dalam, maka kita bisa ngumpul sekeluarga di area ini. Suasana industrial semakin terasa. Selain karena dinding semen expose dan bata expose yang dominan, juga dari pemilihan lampu yang unik seperti ini. Oke, ruangan terakhir. Kita mendapatkan sebuah kamar tidur lagi di lantai atas berikut ini. Ayo kita masuk. Dengan ukuran 4x3, kamar tidur ini cocok digunakan untuk anak dewasa. Kamar ini pun memiliki jendela menghadap ke depan dengan ukuran yang besar, sehingga sangat bagus untuk mendapatkan cahaya matahari pagi, terutama bagi Anda yang rumahnya menghadap ke timur. Sebagai hiasan kamar, Anda bisa memasang berbagai jenis lukisan pada dinding bata expose ini. Lalu, terdapat juga meja belajar simple yang berada di samping almari. Kalau meja kerjanya ada di kamar begini, bagi Anda yang lagi WFH, rasanya lebih nyaman ya. Bangun tidur, setelah sarapan, bisa langsung kerja di kamar. Kalau capek, langsung rebahan lagi. Di kamar pun sudah disediakan Smart TV yang bisa untuk menonton Netflix berdua ya. Siapa tahu TV di ruang keluarga tayangannya nggak cocok, bisa nonton sendiri di kamar. Nah, ini pasti TV di ruang keluarga sedang pada nonton Ikatan Cinta. Ini pada nggak cocok. Nah, setelah keliling rumah ini, saatnya kita bongkar biaya pembangunannya. Habis berapa ya kira-kira? Oke, estimasi biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 785 juta rupiah. Harga tersebut tidak termasuk harga tanah dan interiornya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan desain lengkap termasuk gambar kerja dan RAB dari rumah ini, kami sudah menyiapkan paketnya dengan harga spesial. Untuk harganya bisa langsung Anda cek di kolom deskripsi ya. Kemudian tinggal Anda klik link yang ada di situ jika Anda tertarik mendapatkan gambar kerja dan RAB dari desain rumah ini. Ya, dengan harga seistimewa ini, kapan lagi Anda bisa mendapatkan file desain lengkap yang langsung bisa digunakan untuk membangun. Saya ingatkan kembali, rumah ini cocok dibangun di lahan berukuran 8x17 meter atau lebih dan memiliki luas bangunan 172 meter persegi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video host tour rumah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah, bisa dibully fans berat Ikatan Cinta ya, Dewi.